Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada video kali ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan terutama alhamdulillah kita masih bisa diberikan nafas yang memang itu harganya sangat mahal sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Oke teman-teman, mohon maaf karena beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini saya tidak update video lagi. Namun tentunya di sini saya akan membuat konten di video ini, yaitu konten yang berbeda. Tentunya bukan dari konten-konten yang sebelumnya itu konten tutorial. Tetapi dalam konten ini saya mau menjelaskan tentang rukun nikah ataupun tentang pernikahan. Tentunya saya membahas ini karena ini berkaitan dengan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Burhan. Sebelum teman-teman menyimak video ini, tapi jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe, karena semua itu dari like, subscribe, dan sampai kita nyalakan lonceng notifikasinya itu gratis ya teman-teman. Oke, bismillah, alhamdulillah. Langsung saja kita membahas tentang nikah. Teman-teman, bagi teman-teman semua yang sudah berniat menikah, ada yang mau sebentar lagi menikah, ada yang sedang persiapan menuju pernikahan, dan bahkan ada yang sudah menikah. Tentunya kita untuk menghadapi ataupun untuk menjalani itu, tentunya kita harus mempunyai tuntunan dan kita harus tahu dulu sekiranya apa yang membuat pernikahan kita itu menjadi berkah ke depannya. Maka sebab itu membahas tentang bab nikah itu adalah suatu keharusan, apalagi kita sebagai wanita, terlebih jika kita melihat kepada hukum-hukum pernikahan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nikahu sunnati, famar raghiba an sunnati falaysa minni." Menikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia ataupun mereka bukan termasuk dari umatku. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bagi kita manusia ataupun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menikah, maka kita bukan termasuk orang yang nantinya akan diakui oleh Rasulullah, ataupun kita bukan pengikutnya Rasulullah, karena kita tidak melakukan salah satu anjuran terbesar dari Rasulullah SAW, yaitu menikah. Tetapi teman-teman, dalam maksud di sini, dalam maksud hadis tersebut, bukan berarti siapapun yang tidak menikah maka dia bukan pengikutnya Rasulullah. Pengertian ini melebar lagi kepada beberapa pengertian. Pertama, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan famar rogiba ang sunati falaysa minni? Maka seseorang itu bukan termasuk umatku jika tidak melaksanakan sunnahku. Di sini bisa berarti pertama, yaitu orang yang tidak menikah karena dia suka sesama jenis. Misalkan, maaf sekali bagi teman-teman di sini, barangkali ada yang melihat atau menonton video saya yang ini, tidak ada maksud untuk mengucilkan atau apa, tetapi itu adalah larangan Allah. Siapapun orang yang menikah bukan selayaknya dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, maka mereka itu akan mendapatkan ketidakbaikan ke depannya. Bahkan dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam sejarah surah-surah gitu, tarikh Islam, itu sudah banyak dijelaskan sekali tentang bagaimana azab untuk orang-orang yang melanggar sunnah Allah, melanggar aturan Allah, melanggar kewajiban ataupun perintah Allah. Salah satunya yaitu menikah dengan sesama jenis, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Karena itu
menyalahi aturan, selain menyalahi aturan dari agama, kedua menyalahi aturan dari segi menghasilkan keturunan. Karena jika laki-laki menikah dengan laki-laki, maka itu tidak akan menyebabkan suatu keturunan. Begitupun jika wanita menikah dengan wanita, itu tidak akan menyebabkan suatu keturunan atau menghasilkan suatu keturunan. Sedangkan arti pernikahan sendiri itu di sisi lain yaitu untuk menghasilkan keturunan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW mengucapkan pemergiba ang sunati falaysa minni, yaitu yang kedua termasuk orang yang mereka Nah, yang kedua ini yaitu seseorang yang menikah dengan sedarah, misalkan dia bukan termasuk disebut di dalam hadis ini, tidak termasuk karena salah satunya menyalahi aturan Allah. Dalam segi kesehatan, bahwa jika saudara kandung menikah, misalkan kakak dengan adik, ayah dengan anak gitu kan, ibu dengan anak, itu dalam sisi biologisnya itu tidak ada kebaikan. Bahkan jika pun menghasilkan keturunan, maka pada keturunannya itu akan mengalami kecacatan, baik itu fisik ataupun non fisik. Jadi sangat besar sekali pengertian dari hadis Rasulullah SAW itu. Tentunya kita tidak boleh mengartikan bahwa siapa saja yang tidak menikah maka itu bukan termasuk umat Rasulullah. Ada banyak sekali kisah bahkan para alim ulama yang tidak pernah menikah karena mungkin beliau itu sangat mencintai Allah. Karena di situ Allah dan Rasulullah tidak mencela, bahkan tidak menghukumi bahwa ulama itu ataupun seseorang itu, orang soleh itu bukan umatnya Rasulullah. Tetapi di situ disebutkan bukan umatnya Rasulullah karena mereka menyalahi aturan-aturan yang ada dalam agama Islam ataupun syariat Islam. Tentunya kalau pernikahan itu harus didasari dengan kita mengenal. Oleh sebab itu, ketika kita mau menikah, pertama kita harus mencari sosok suami ataupun sosok istri yang sekiranya baik. Sudah dijelaskan kan kalau peribahasa orang Sunda itu kalau kita mau mencari jodoh harus sesuai dengan ataupun kita itu harus melihat dan agamanya, din dan dananya, maksudnya dan dananya, bagaimana penampilannya rapihkah, tertutupkah, jika wanita apakah kalau misalnya muslim, jika wanita memakai jilbabkah atau memakai apakah gitu, yang tentunya harus sesuai syariat Islam. Yang kedua, din agamanya, apakah seseorang wanita atau laki-laki tersebut pantas dinikahi gitu. Kita harus lebih melihat kepada din agamanya, karena itu adalah sumber dari keberkahan ketika kita sudah menikah. Terus yang ketiga adalah yaitu dunianya baik. Jika laki-laki harus sudah mapan, jika wanita dia sudah ilmunya ataupun itu dunianya sudah mencukupi untuk menikah, maka ayo kita menikah gitu maksudnya. Dan tentunya dalam pernikahan itu ketika kita sudah menemukan calon suami ataupun calon istri, kita akan melanjutkan kepada jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan. Nah, teman-teman, mungkin kita semua sudah banyak yang mengetahui tentang hal ini, tetapi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sekelibat dari pembahasan pernikahan. Setiap pernikahan, setiap kita akan melakukan akad, otomatis kita harus mengetahui tentang rukun-rukun nikah. Banyak ya, banyak sekali zaman sekarang orang gitu ya menikah tetapi tidak mengetahui atau tidak mengetahui dan tidak mengindahkan tentang
apa yang seharusnya dilakukan, yaitu salah satunya tentang rukun-rukun pernikahan. Rukun-rukun pernikahan itu ada 5. Pertama, adanya calon suami dan calon istri ataupun pengantin wanita dan pengantin laki-laki. Nah, jika dalam pernikahan misalkan tidak ada pengantin laki-laki ataupun sebaliknya tidak ada pengantin perempuan, maka itu tidak bisa disebutkan dengan pernikahan. Nah, pernah ada pertanyaan pada saya dulu, teh gimana kalau misalkan kita menikah, kan ketika mau ijab kabul laki-lakinya ada di ruang depan, misalkan si perempuannya ada di kamar, apakah itu bisa sah-sah saja nikahnya gitu. Nah, dalam konteks ini berbeda. Kalau misalkan kita akan nikah, calon suami kita ada sedang ijab kabul di depan rumah, kita sedang ada di kamar, dipersiapkan untuk tidak keluar dulu sebelum selesai akad nikah, maka itu sah-sah saja. Karena sebenarnya ketika seorang wanita sebelum menikah, alangkah baiknya ketika akan nikah jangan dulu dikeluarkan si pengantin wanitanya. Pertama, agar menjauhkan si calon suami itu tidak grogi, dan kedua agar berkah saja gitu. Karena kan kalau misalkan kita mau melanjutkan ataupun kita ingin menjalani hidup yang berkah, otomatis kita harus memulai dari hal yang berkah juga. Terus yang ketiga ya, kan tadi calon suami, pertama, kedua calon istri ya. Yang ketiga yaitu harus ada wali nikah. Siapa wali nikah? Wali nikah otomatis harus ada di perempuan, yaitu ayahnya. Wali nikah itu harus sekali wajib diwalikan oleh ayahnya, kecuali ada uzur ataupun ada halangan yang tertentu. Misalkan wali kita sedang sakit dan tidak bisa nih untuk mewakilkan anaknya untuk menikah, maka bisa diwakilkan misalkan kepada wali hakim, kepada pemerintah, ataupun kepada paman, kakek, ataupun saudara laki-laki yang lainnya. Terus kedua, misalkan ayah kita sudah pikun ataupun sudah linglung, tidak bisa mengingat perkataan-perkataan yang walaupun baru saja dikatakan, maka itu boleh digantikan oleh wali hakim gitu. Terus misalkan kita mau menikah, ibu kita dan ayah kita sudah berpisah. Ketika kita mau akad nikah, kita mencari ayah kita entah kemana, akan kita tidak tahu beliau itu di mana, maka itu bisa digantikan oleh wali hakim. Ya, intinya dalam Islam itu tidak menyulitkan kepada pengikutnya. Sekiranya itu bisa dilakukan, silahkan lakukan. Sekiranya itu tidak bisa dilakukan, maka ada jalan keluar yang lain yang tentunya itu tidak akan melanggar dari aturan ataupun syariat Islam. Syarat nikah yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Tentunya kita seringlah kita melihat orang yang akan menikah, orang yang akan mengucapkan akad. Di situ ada wali, ada saksi. Karena kenapa harus ada saksi? Saksi inilah yang nantinya akan memberikan bukti bahwa ya, si ini sudah menikah dengan ini, dengan apa yang telah diucapkan ketika akad nikah. Dan yang kelima itu adalah ijab dan qabul. Ijab qabul. Ijab qabul itu ya ketika seorang laki-laki mengucapkan qabiltu nikahaha wa tajwijaha bil mahril mazkur halan, kalau dalam bahasa Arabnya, maka sesudah laki-laki itu mengucapkan dengan satu tarikan nafas, maka sudah tentunya pernikahan itu sah. Kalau misalkan ketika mengucapkan ijab qabul, nafasnya terputus dan bahkan tidak jelas mengucapkan lafalnya, maka itu nikahnya belum sah. Harus diulangi lagi sampai ke beberapa kali sampai sekiranya bisa diucapkan. Nah, mungkin sekian video yang saya buat. Mudah-mudahan walaupun sedikit pembahasannya, walaupun ya masih minim sekali ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat video ini merasa terbantu, apalagi banyak ya
teman-teman saya pun yang akan menikah pada tahun-tahun ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah gampang segala rezekinya, segala langkahnya, segala niatnya. Kita niat ibadah, mudah-mudahan Allah lancarkan, dan tentunya nikah kita ada dalam berkah Allah dan ada dalam lindungan Allah. Mungkin sekian video yang saya buat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.